permintaannya. Jadi mau nggak mau kita tetap harus menambah kapasitas produksi gitu ya. Itu cuan Iya, betul banget. Kalau nggak diambil cuannya kan sayang. Bener. Indis ekonomi ya. Indis ekonomi, betul banget Kak. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaannya. Apakah Dapur Damia ini tuh pernah nih Kak nerima pesanan dari luar negeri, atau mungkin karena sekarang tadi Kakak bilang baru nasional, ada nggak sih kayak rencana ekspor nih untuk kemana gitu? Oke, di tahun 2023 kalau nggak salah kita pernah bisnis matching sama salah satu perusahaan di Australia. Australia terus sudah hampir deal, ternyata kendalanya di mereka itu nggak boleh masukin daging. Gitu. Iya, jadi nggak boleh, ketat gitu ya, ketat. Terus nggak boleh masukin daging, jadinya memang ya udah kita stop di situ dan kita lagi cari-cari pasar sih memang untuk keluar gitu. Mungkin di Asia dulu. Boleh hold bentar nggak? Oh iya, boleh silakan. Oh iya, silakan. Dan overheat itu dulu. Iya, soalnya Iya panas banget soalnya. Berarti di Australia itu emang nggak bisa masuk daging dari Gak luar? bisa, benar-benar gak bisa. Kayak kita udah mau MOU-an lah, jatuhnya udah mau MOU-an, tinggal nunggu pengiriman lah gitu ya, tinggal kita mau kirim berapa, terus pakai apa kayak gitu. Ternyata tiba-tiba diinfoin dari pemerintah sana tuh nggak boleh masukin daging sama sekali, karena mereka produksi daging ya kalau nggak salah. Itu nomor saya kan produksi dagingnya tinggi gitu. Mungkin salah satu upaya mereka betul. Oke, udah bisa lanjut. Ulang dari yang mana? Tadi masuk berarti ya? Apa ekspor? Australia. Pas Australia. Oke, berarti udah record itu belum sih Nas yang kakaknya bilang kayak udah sempet belum ya? Business matching. Oke, berarti kelanjutannya aja ya? Nggak bisa masuk belum? Oke. Mungkin tadi kan kakak mention Kak, kalau misalnya di Australia itu kakak sempat buat maksudnya udah sempat MOU di sana, dan akhirnya kenapa sih Kak kayak nggak bisa akhirnya tetap nggak bisa masuk buat ke Australia itu? Oke, kita bukan MOU ya, mungkin kita business matching dulu nih. Udah hampir, lebih ke tepatnya hampir MOU. Kenapa kita nggak bisa masuk? Karena memang Australia ini punya peraturan daging dari luar tuh nggak bisa masuk gitu, produk olahan daging maupun daging yang benar-benar asli freshnya. Jadi ya udah dari situ kita kita coba dengan kesempatan yang lain dengan nasional gitu. Tapi produk kita memang pernah dibawa juga, bukan ekspor ya jatuhnya, kita dipakai untuk oleh-oleh nih teman-teman ke Prancis, ke Jerman, itu memang bisa gitu. Memang beberapa negara aja sih ya yang bisa menerima produk-produk olahan daging yang bisa masuk ke mereka gitu. Makanya kita lagi cari-cari upaya nih, produk-produk apa sih ya kita pengen ngembangin lah ya, maksudnya ngembangin biar kita bisa ekspor, tapi di nasional tetap jalan nih baksonya gitu, bisa memperluas lagi supaya bakso Damia bisa terkenal. Betul. Oke, mungkin last question dari aku Kak, apa sih tantangan atau kendala utama nih untuk kakak masuk pasar internasional? Mungkin yang tadi kayak kakak bilang regulasi, ada nggak sih Kak selain regulasi yang jadi tantangannya? Oke, dari tantangannya memang kalau nasional itu setahu saya harus ada HACCP. Jadi memang sertifikasi HACCP, ISO dan lain-lain. Sedangkan kita memang belum punya. Untuk HACCP dan ISO ini memang butuh biaya yang cukup besar gitu dibandingkan BPOM. Kalau BPOM kan alhamdulillah kita udah punya nih dari semua produk kita. Untuk ISO dan HACCP itu kita belum punya. Dan memang ada beberapa yang nanyain terus kayak HACCP-nya gimana nih, ISO-nya gimana dari orang-orang yang bekerja di ekspor ini gitu. Mungkin kendalanya kita di situ sih. Tapi kalau misalnya mungkin next-nya kita sudah punya 2 sertifikasi legalitas tersebut gitu ya, alhamdulillah mungkin bisa masuk ke pasar internasional gitu. Mungkin tahun depan Kak? Amin, doain ya. Oke, mungkin next-nya boleh dilanjut oleh teman aku ya Kak. Oke, aku izin untuk next-nya ya. Oke. Ini dari jurusan apa? Mene Kak. Oh, Mene. Angkatan 24. berasa tua ya? Enggak kok, kita seumuran Kak. Aku angkatan 20 kalau Seumuran kita, enggak apa-apa. Oke, mungkin aku next pertanyaannya ya, sebelum aku mau nyambung dari pertanyaan Zahra sebelumnya. Jadi kalau bisa disimpulin nih, menurut kakak, produk kakak tuh yang sebenarnya bisa berpotensi nggak sih untuk dibawa ke pasar luar negeri gitu? Oke, kalau produk bakso mungkin minim ya, Minim. Tapi kita memang ada produk yang
mungkin bisa dibawa ke luar negeri, yaitu produknya ada bumbu serbaguna. Nah memang kita lagi cari packaging yang bisa dibawa ke luar negeri nih gitu. Jadi bumbunya itu memang bumbu awalnya itu bumbu baso, ternyata orang repeat order nih bumbunya aja, karena bumbu tersebut bisa buat nasi goreng, buat dapcay, serbaguna lah untuk masak-masakan gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata bumbu ini kayaknya berpotensi nih untuk ke luar negeri, apalagi kan regulasinya nggak terlalu susah ya kayak daging gitu, paling gitu sih. Oke, berarti walaupun misalkan untuk produk baksonya agak terkendala nih, masih ada alternatif lain yaitu bumbunya ya. Betul, kita harus cari ide gitu ya. Bener banget Kak. Oke, kalau gitu aku selanjutnya mau nanya, tadi sebenarnya udah sempat Kakak singgung juga soal sertifikasi yang belum, sama tadi sempat Kakak singgung kalau untuk BPOM tuh udah ya Kak? Iya, betul. Kita sudah BPOM di tahun 2021. Oh iya. Terus tahun ini kita perpanjangan, tapi tahun ini kayaknya nggak bisa perpanjang, jadi pembaruan gitu. Pembaruan. Iya, jadi kita sudah punya BPOM dari 2021. Kita punya halal juga dari 2020, kalau halal 2020, haki atau hak cipta mereka itu dari 2020. Berarti udah aman banget sudah ya Kak aman banget. brandnya? Kalau skala nasional sebenarnya sudah aman ya. Tapi kalau skala internasional memang kita butuh lagi nih namanya ISO dan HACCP gitu. Oke, kalau gitu Kak, aku mau nanya untuk dari produknya sendiri, kalau bakso itu kira-kira butuh berapa lama untuk masa simpan produknya itu Oke, Kak? kita memang ada tes sendiri sebelum kita keluarin produk nih. Kita namanya tes safe life testing gitu. Itu kita bisa maaf, ini nggak apa-apa aman. Kita bisa nyimpen produknya itu setahun gitu. Jadi setahun di freezer. Tapi freezernya itu dalam tanda kutip minus 18 derajat Celcius gitu. Tapi kalau di luar freezer, di chiller ya, atau di kayak kulkas bagian bawah, itu cuma bisa seminggu gitu. Berarti kalau untuk tahan sampai setahun tuh ada sistem pengemasan produknya sendiri ya Kak? Iya betul. Jadi memang pada saat kita produksi, produknya kan diangkat lalu didinginkan dulu nih. Dinginkan sampai benar-benar dingin, suhunya tuh kita pakai termometer sih ya. Pakai termometer, suhunya sudah sesuai dengan SOP kami. Terus habis itu kita lalu bungkusnya nanti pekerjanya akan bungkusin sendiri ke dalam plastik vakum, lalu dimasukkan ke mesin vakumnya gitu. Jadi benar-benar kedap udara kayak gitu. Berarti udah terjaga banget ya? Iya betul. Bagus banget. Untuk nextnya, mungkin aku mau nanya, kalau dari strategi marketingnya sendiri Kak, ada strategi pemasaran yang selama ini udah Kakak lakuin tuh yang kayak gimana aja? Oke, strategi marketing kami memang baru jalan banget di tahun kemarin. Benar-benar yang konsisten gitu ya, karena kami juga ngerekrut karyawan digital marketing gitu ya di mahasiswa gitu, dan mereka memang di Instagram sih, kita baru di Instagram. Di TikTok tuh belum yang terlalu meluas gitu ya. Di Instagram kita posting seminggu misalnya dari permintaan dari ownernya atau foundernya ini minta berapa kali kayak gitu. Oke, berarti udah berjalan ya untuk digital marketing. Iya betul, udah berjalan dari sejak tahun kemarin konsistennya ya. Oke, kalau gitu aku nextnya mungkin selain dari digital marketing, ada strategi apa aja sih yang Kakak lakuin untuk brand Kakak biar orang-orang tuh tetap stay gitu di Bakso Damia atau Dapur Damia ini? Oke, kita pertama menjaga kualitas. Itu pasti nomor satu dari kita, jaga kualitas dan rasa. Karena kita rasa dan kita punya prinsip, orang kalau misalnya nyicipin suatu makanan, kalau tuh enak, mau harganya berapa akan dibalik lagi, gitu kan. Betul. Makanya kita menjaga kualitas dan rasa yang pertama. Dan yang kedua, kita pasti menyapa loyal customer kami itu ya, pasti kita pelayanannya harus ramah. Makanya orang-orang kadang kalau misalnya beli terus SPG-nya atau pelayanannya kurang bagus nih, nggak akan balik lagi gitu. Terus yang ketiga memang dari konsistensi Instagramnya ya, kita memang konsisten nih nge-share apa aja nih kita produknya di pameran apa, di bazar apa gitu. Jadi loyal customer kami bisa bawa teman-temannya nih untuk makan, datang ke acara-acara kami gitu sih. Berarti emang udah banyak yang dilakuin ya biar pelanggan-pelanggannya itu tetap stay gitu. Betul gitu. Memang kami juga menerapkan kalau kebetulan rumah produksi kami di Halim, tapi rumah tinggal saya dan foundernya itu di Bogor. Tapi kita jadi punya cabang gitu. Jadi kalau misalnya pembelian di Halim akan dihandle oleh siapa dan di Bogor akan dihandle siapa. Jadi pengiriman akan tepat waktu kayak gitu. Berarti udah aman banget ya ada dua untuk tempat produksinya betul. ya. Oke, kalau gitu nextnya mungkin aku mau nanya, kalau dari Kakak sendiri nih untuk brand Kakak itu kira-kira pesaing utamanya itu dalam kategori apa aja sih? Terus apa tantangan terbesar bagi Dapur Damia atau Bakso Damia sekarang? Oke, pesaingnya mungkin yang frozen food ya. Pasti apalagi yang sejenis sama produk kita itu memang pesaingnya.
Tapi ya balik lagi, orang pasti akan bisa menilai sih yang mana yang paling enak, dan itu kita serahkan ke customer kami gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi, saya lupa. Tantangan terbesar apa yang saat ini dihadapi? Tantangannya mungkin menjaga konsistensi kualitas dan rasa sih itu. Karena kan kita nggak bisa ngawasin 100% karyawan di rumah produksi ya. Jadi kita memang mengandalkan ya udah di CCTV gimana kamu produksinya akan dipantau sama foundernya kayak gitu. Tantangan kami itu. Terus yang kedua tantangannya adalah kita belum punya outlet nih, doain ya. Amin. Semoga udah punya outlet gitu, karena customer kami yang udah nyobain gitu itu bener-bener nanyain outletnya di mana gitu. Karena kan mereka paling males ya, kadang suka males, masak dulu gimana, pengennya datang makan sama keluarganya atau teman-temannya gitu, langsung makan gitu. Nah kita kendalanya memang di outlet sih saat ini kayak gitu. Berarti kalaupun mau nunggu bazar dulu juga orang harus nyari waktunya dulu ya. Betul, kalau outlet kan bisa misalnya bukanya dari 9 to 5 atau berapa gitu. Nanti kan orang tinggal datang aja gitu. Oke, kalau gitu aku nyambung ke next question nih Kak. Kalau gitu berarti ada rencana apa aja dari Dapur Damia untuk 3-5 tahun ke depan selain outlet gitu? Oke, rencananya pertama kita pengen ngembanginnya legalitas kami di HACCP dan ISO. Itu memang butuh banget karena beberapa buyer kami pengen nih untuk diekspor keluar. Terus yang kedua yang tadi outlet, itu kita semoga di tahun ini sudah bisa buka outlet. Amin. Terus harapannya juga kita bisa nambah karyawan ya. Jadinya kapasitas produksinya nambah juga karyawannya, jadi berbagi rezeki kepada sesama kayak gitu. Mantep banget. Kalau gitu terakhir nih Kak, mungkin next question dari kami, last question itu ada, kalau misalkan nanti akhirnya ada kesempatan untuk ekspor setelah sertifikasi semua selesai, kira-kira negara mana aja sih yang jadi impian Kakak gitu? Oke, negara yang pertama pasti Saudi Arabia sih. Karena itu benar-benar banyak banget ya pekerja Indonesia yang kerja di sana gitu, yang mungkin kangen nih sama masakan Indonesia, apalagi bakso itu menurut saya autentik gitu. Benar-benar yang ya cuma dari Indonesia nggak sih gitu. Nah, jadi kita pengen sebenarnya ke Saudi Arabia atau Asia, Singapura, Malaysia, yang benar-benar banyaklah pekerja-pekerja Indonesianya gitu. Dan kebetulan sepupu saya kerja di Jepang dan dia bilang memang susah cari produk kayak gitu. Jadi kita lagi cari-cari info nih di Jepang gimana gitu regulasinya, terus gimana cara pengirimannya ke sana gitu. Yang penting Asia dulu ya, ASEAN dulu ya. Berarti dream country Kakak tuh lebih ke mana yang banyak warga Indonesianya gitu ya? Betul, karena kan kita harus punya target pasarnya. Kalau misalnya kita cuma sekedar yaudah nge-share di sana deh bagus namanya Jerman gitu misalnya. Ternyata di sana jarang orang Indonesia, kan berarti target pasarnya kurang bagus gitu. Sedangkan kita carinya ya kira-kira bercuannya di mana gitu. Oke, kalau gitu mungkin aku kembalikan ke Zahra ya. Oke, thank you nih Kak udah mau sharing-sharing tentang Dapur Damia Kak, kita yang wah super keren banget sih Kak, dari awal pandemi sampai sekarang masih sustain dan juga mau rencana buat ekspor juga sih Kak. Kayak keren Kak, sukses selalu buat Dapur Damia, Bakso Damia tentunya. Dari kita sekian aja mungkin Kak, mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Baik teman-teman, sekian dari kami. Jangan lupa datang ke Dapur Damia ya. Datang ya. See you. Masih banyak ya. Masih banyak. Sama-sama. Keren banget. Iya kan ngerepotin. Aku pernah jadi semuran kalian Kak. Kalau rasanya ini Karena banget sama ini. Aku kira tuh maksudnya belum ada kepikiran mau ke luar. Iya, dari ownernya sebenarnya memang udah ada rencana dari lama sih. Cuman emang kendalanya di itu legalitas sama. Susah sih. Di sana tuh ini susah. Tapi untuk bumbu tuh oke banget Kak, karena aku sering banget ngeliat video orang bilang sebenarnya mereka mau aja bikin asal ada si bumbunya, karena kalau di luar tuh kan kayak Susah bahan-bahannya Iya, betul, mahal kan ya. Mahal. Gitu. mantep banget. Oke, ini berarti udah selesai ya? Udah, thank you Kak. Sama-sama. Mungkin mau ada foto boleh. Faya, tolong stopin. Mau boleh gak? Siapa ya? Ini punya aku, minum